Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan periode 2019-2024 Mahfud MD siap diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait dugaan penggelembungan anggaran kereta api cepat Wush. Untuk lebih jelasnya kita tanyakan langsung ke Profesor Mahfud MD yang sudah tersambung melalui sambungan Zoom. Selamat sore Prof. Mahfud. Selamat sore Tasya. Iya, Prof. Mahfud, terima kasih untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Ya, sama-sama. Iya, saya ingin mulai dialog ini dengan pertanyaan. Anda mengatakan bahwa agak aneh ketika KPK meminta saya untuk melapor dugaan markup Wush. Kenapa agak aneh, Prof? Karena ada dua. Pertama, berita itu sumbernya kan lebih dulu ada, yaitu ketika Prime Dialog dari Nusantara TV dan Tasa sendiri yang jadi presenternya, itu sudah menyiarkan lebih dulu sehari sebelum saya. Saya justru mengambil sumber dari Nusantara TV. Kenapa lalu kok saya disuruh melapor? Berarti kan KPK-nya tidak profesional dalam mengendus atau mencatat berita, sehingga sudah berita dari yang kesekian lalu disuruh ngelapor lagi. Kalau memang humasnya bagus kan sudah tahu bahwa sehari sebelumnya sudah meledak kasus itu. Lalu yang kedua, di dalam hukum tidak ada kewajiban orang melapor gitu ya. Kecuali melihat persekongkolan untuk makar atau pejabat yang tahu ada korupsi di institusinya, itu baru wajib melapor. Dan ada beberapa undang-undang khusus misalnya tentang perlindungan anak dan sebagainya. Itu aja. Kalau enggak gitu enggak ada kewajiban untuk melapor. Oleh sebab itu tadi yang Tasa sebut Pak Mahfud siap diperiksa, saya enggak pernah mengatakan siap diperiksa. Saya justru kalau mau diperiksa enggak mau. Karena diperiksa tuh hanya yang diperiksa tuh orang yang terlibat kasus. Ya. Kalau orang hanya tahu ya dimintai keterangan. Kalau dimintai keterangan saya datang. Tapi silakan kirim secara resmi kepada saya mau minta keterangan gitu. Lalu saya mau sebut, itu Tasya yang tahu, mau saya bilang begitu. Iya kan? Kan cuma informasi itu aja yang mau saya sampaikan sebagai keterangan. Iya, gitu. Baik, Prof. Mahfud, tapi kalau Anda melihat kemudian runtutan statement-statement dari KPK, kemudian ada pernyataan bahwa kita sudah melakukan secara tertutup sebenarnya, tetapi tidak ada yang melapor. Anda cukup percaya dengan pernyataan seperti itu? Saya agak tidak percaya juga, karena itu baru dinyatakan sesudah orang ribut, sedunia ribut gitu, baru kami sudah sejak awal Januari katanya. Padahal 2 hari sebelumnya minta saya melapor kan gitu. Iya. Tapi itu mungkin untuk menutupi bahwa dia melakukan sesuatu yang salah, tidak melakukan penyelidikan, tidak melakukan pencarian informasi, padahal sudah menyebar. Lalu dia bilang sejak awal tahun kami sudah melakukan itu. Tapi enggak apa-apa, itu enggak ada akibat hukum yang buruk, tapi kinerjanya buruk. Ya, oke. Baik, Prof. Mahfud, di titik ini, saat ini ketika masyarakat sudah tahu bahwa ada dugaan markup di Wush, apa yang seharusnya dilakukan KPK dan siapa yang sebenarnya seharusnya dipanggil oleh KPK? Menurut saya yang perlu dilakukan KPK sudah begini. Pertama, mencari akses ke dokumen kontrak, ya. Apa betul itu terjadi? Dan nampaknya keanehan itu terjadi ya, karena terjadi perubahan besaran harga dan sesudah ada peralihan kontrak dari pemerintah Jepang dipindah ke Cina, kan besaran harganya berbeda. Lalu yang kedua ada dugaan markup yang disebutkan dalam hitung-hitungan oleh Pak Antony Budiawan. Lalu yang perlu dipanggil siapa? Nah, selama ini juga orang sering mengatakan itu Pak Jokowi dan Pak Luhut. Menurut catatan saya, Pak Luhut justru tidak terlibat di sini. Karena pada waktu itu Pak Luhut itu tidak menjadi Menko Marves. Dia semula kepala staf presiden yang tidak punya kaitan dengan itu kecuali menyiapkan surat-surat presiden dan pesan presiden. Tapi dia tidak pengambil keputusan. Sesudah itu dia Menko Polhukam, bukan Menko Marves. Nah, sesudah kontrak ini lepas, selesai, tidak ada ribut-ribut, Pak Luhut baru ke Menko Marves. Jadi betul kalau Pak Luhut mengatakan itu, kasus itu masuk ke saya sesudah busuk gitu. Nah, berarti Pak Luhut tidak tahu awalnya, tapi lalu ditugaskan sesudah dia masuk.
Oleh sebab itu siapa yang perlu dipanggil? Kalau dalam catatan pemberitaan yang saya lihat, pada waktu itu yang aktif itu Rini Sumarno. Ya, lalu ada Sofyan Jalil, mungkin dia kepala Bappenas ketika itu atau kepala pertanahannya. Kalau di catatan-catatan rapat yang terberitakan itu, lalu ada Darmin Nasution sebagai Menko Perekonomian. Dimulai dari situ cari kontraknya seperti apa, lalu panggil orang-orang ini gitu, dan agak susah manggil DPR karena waktu itu Rini Sumarno itu resmi menteri tapi tidak pernah boleh datang ke DPR. DPR kan menolak waktu itu keberadaan Menteri Rini Sumarno itu. Sehingga tidak pernah datang ke DPR. Lalu ini kan kacau nih sistem prosedurnya. Di mana letak pengawasan DPR kemudian kalau menterinya tidak pernah boleh datang untuk menyampaikan laporan-laporan dan minta pertimbangan tentang itu. Meskipun itu sepenuhnya hak pemerintah. Nanti DPR hanya yang mengawasi. Pengawasan preventifnya mestinya dibicarakan dengan DPR karena ini menyangkut masa depan Indonesia dan hajat rakyat. Itu Tasya. Oke, Prof. Mahfud, tapi kalau Anda tadi sudah mendata siapa-siapa saja yang seharusnya dipanggil. Kalau Anda kemudian dipanggil, apa yang bisa Anda ceritakan tentang bagaimana pemindahan dari Jepang ke Cina? Oh, saya tidak akan cerita itu karena saya waktu itu belum jadi pejabat. Saya akan cerita bahwa saya mendengar dari programnya Tasya yang menghadirkan Pak Antoni Budiawan dan Pak Agus Pambagio yang dia punya hitung-hitungannya dan disampaikan di televisi itu, di dialog itu, serta prosedur-prosedurnya yang aneh. Gitu. Kan mereka yang bicara. Saya sesudah itu saya mengutip dan mengulas malah itu yang meledak, bukan ke substansi kasusnya. Lalu ada yang bilang, kenapa Pak Mahfud meledakkan itu? Saya tidak meledakkan, sudah ada sehari sebelumnya sudah meledak tuh. Kan gitu aja. Kalau saya dipanggil, saya bilang tidak tahu. Jadi Prof. Mahfud benar-benar posisinya sebagai penonton ya saat itu? Sebagai penonton Anda, dan karena tidak ada yang meledakkannya secara serius, maka saya angkat di podcast saya. Ini ada gini loh, harus diperhatikan nih. Kan harus begitu karena itu menyangkut utang besar. Gini loh, dulu kenapa pemerintah itu memindahkan jaminan, memindahkan kontrak dari Jepang yang harganya lebih murah, kok dipindah ke Cina? Karena katanya ini B2B, sedangkan Jepang meminta G2G, government to government. Ini dipindah bisnis bisnis sehingga tidak ada anggaran negara. Dan waktu itu pemerintah juga mengatakan ini murni dari bisnis ke bisnis. Nah, sesudah agak busuk kan, mungkin kerugiannya besar, lalu dipindah agar diselesaikan oleh Pak Luhut. Itu sebabnya Pak Luhut mengatakan masuk ke saya ini sudah busuk gitu. Jadi Pak Luhut tidak ikut dari awal. Itu yang saya pahami karena Pak Luhut bukan menteri yang terkait ketika ini dibuat gitu. Nah, dan sekarang ya Tasya, ini belum lama ini ternyata ada peraturan Menteri Keuangan yang tidak diketahui banyak orang bahwa pemerintah memberi jaminan atas utang itu. Sehingga diatur mekanismenya. Kalau terjadi gagal bayar, bagaimana kalau uangnya kurang dan sebagainya, mekanisme. Itu dikeluarkan peraturan Menteri Keuangan nomor 89. Loh, katanya dulu tidak ada jaminan dari pemerintah. Sekarang dengan adanya jaminan pemerintah kan, akhirnya pemerintah pasti bicara APBN. Kalau sudah jaminan dari pemerintah apa? Kalau bukan APBN, kalau bukan kekayaan negara. Kan gitu kan? Iya. Keuangan negara itu kan termasuk barang-barang juga. Nah, ini cilakanya kita tidak pernah tahu aksesnya. Tidak pernah punya akses untuk melihat kontraknya itu kayak apa. Kan gitu kan? Iya. DPR juga dulu kan tidak pernah raker soal ini dengan Rini Sumarno. Cuma dengar-dengar berita dari koran aja gitu. Gitu, Tasya. Oke, baik. Pak Mahfud, ini mungkin yang paling ingin diketahui oleh publik yang sedang menyaksikan tontonan kita pada sore hari ini. Pertanyaan yang paling penting adalah, bisakah Jokowi kemudian dimintai pertanggungjawabannya atas keputusan yang sebenarnya kalau kemudian kita menyimak pernyataan dari Agus Pambagio dan juga Antoni Budiawan pada waktu itu,
seolah-olah memang itu keputusan yang diambil presiden meskipun sudah mendapat note-note yang tidak merekomendasikan untuk mengambil kontrak itu. Kalau terjadi korupsi di situ, sesudah diteliti, tentu memang yang harus bertanggung jawab pertama presiden dong. Karena dia yang pada waktu menjaminkan dirinya bahwa ini ide saya dan rakyat perlu, dan kita semua percaya karena kita kan sampai saat ini pun percaya bahwa WUS itu penting ya untuk investasi sosial, investasi politik, ekonomi dan sebagainya ya. Sebagai pemicu perkembangan ekonomi kita anggap penting, dan kita berpendapat WUS itu tidak harus untung, bukan untuk mencari untung. Di mana-mana yang lebih banyak keuntungannya itu pada lingkungan sosialnya. Kalau kayak gitu kan timbul usaha-usaha di sampingnya, timbul hotel dan sebagainya gitulah. Tetapi keuntungan itu memang tidak dicari, tetapi juga tidak boleh ada korupsinya. Okay. Nah, kalau ada korupsinya maka pertanggungjawabnya pada yang membuat keputusan gitu. Meskipun saya belum yakin lah bahwa Pak Jokowi secara koruptif lewat itu, tapi kalau itu ada adalah tanggung jawab dia karena dia yang memutuskan memindahkan itu. Baik, kan jadi Prof. Mahfud sebenarnya logika Jokowi yang mengatakan bahwa ini adalah investasi sosial sebenarnya bisa diterima ya? Oh, bisa diterima, bisa diterima. Yang kita persoalkan keanehan prosedurnya itu. Gitu, dan kita tidak pernah tahu kontraknya dan kapan itu dibahas dengan DPR kan gitu. Nah, prosedur-prosedur yang melanggar itu yang aneh, yang sering saya sebut mungkin terjadi détournement de pouvoir. Détournement de pouvoir itu artinya penyalahgunaan wewenang atau abuse of power. Ya, penyalahgunaan kekuasaan sehingga menimbulkan pelanggaran-pelanggaran itu. Siapa yang melakukan itu? Presiden. Presiden mau korupsi apa enggak? Mungkin tidak. Itu ingin cepat aja, ingin praktis gitu. Okay. Nanti bisa dibuktikan ada mens rea untuk itu. Tapi kalau di tingkat lapangan terjadi korupsi di saat nego-nego, itu tentu pemeriksaan difokuskan pada yang nego-nego. Gitu. Oke. Jadi mungkin pertanyaannya sekarang berarti Prof. Mahfud ini adalah masalah bagaimana KPK membuktikan apakah memang ada niat atau tidak, begitu ya Prof. Mahfud? Iya, ada bukan niatnya nanti di pengadilan. Ini ada aktus seriusnya dulu. Aktus serius itu ada peristiwanya dulu. Okay. Nah, niatnya nanti kalau sudah peristiwa ada, misalnya ini ada penyimpangan, ini ada dugaan markup, ada ini. Nah, nanti buktikan di pengadilan, enggak Pak, ini tidak markup begitu. Ini perhitungannya begini-begini. Nah, pengadilan nanti yang membuktikan. Sekarang menurut saya aktus seriusnya itu sudah muncul. Apakah aktus serius orang harus kesalahan ya? Kesalahan dan keanehan itu aktus serius sudah. Ketidakbenaran prosedur itu aktus serius itu. Sudah ada peristiwa. Tapi belum tentu ada niat. Itulah tugas KPK. Membuktikan mens rea-nya. Niatnya itu apa kok bisa terjadi seperti ini kan gitu. Itu Tasya. Oke, akan sulit tidak sih Prof. Mahfud untuk membuktikan bahwa memang ada penggelembungan pada saat pemindahan dari kontrak Jepang kemudian langsung tiba-tiba dipindah ke Cina? Menurut saya ya, yang awam di bidang perhitungan keuangan dan di bidang proyek, tapi saya mengerti hukum, menurut saya tidak sulit membuktikan asal berani bahwa ini hukumnya mau dibuka, kasus hukumnya kan nanti tinggal buka dokumen bagaimana nego-negonya, siapa yang menentukan harganya dan sebagainya. Kita tahu juga lah misalnya tidak bisa dibandingkan dengan Arab Saudi. Arab Saudi itu murah, mungkin 100 kali lebih murah atau 10 kali lebih murah dari yang di Indonesia. Iya, di Arab Saudi tidak ada pembebasan tanah. Iya. Karena di sana batu yang ada. Dan batu di sana milik negara semua, sehingga tidak perlu pembebasan tanah. Memang Indonesia harus lebih mahal. Saya sangat tahu itu, gitu. Tetapi mekanismenya menurut saya sejak awal sudah tidak masuk akal, gitu. Kalau mekanisme kenegaraan dan ketata pemerintahannya seperti itu, ya sudah keliru, gitu. Oleh sebab itu KPK selidiki, lalu segera tegaskan ini patut diduga. Kemudian perlu penyidikan atau tidak kan gitu. Sebenarnya tidak sulit kalau berani kalau mau sungguh-sungguh. Oke, ini kan memang narasi yang kemudian berkembang di masyarakat adalah seolah-olah memang saat ini posisi yang memegang keputusan pada saat itu memang Jokowi ya Pak Mahfud. Jadi kemudian bagaimana caranya membuktikan bahwa memang
keputusan untuk pindah ke Cina itu memang keinginan presiden yang kemudian menegasikan berbagai pertimbangan lain yang sebenarnya tidak masuk akal untuk dijalani? Ya saksi-saksinya kan ada. Ketika Pak Jokowi mengatakan ini ide saya, ini dari bisnis ke bisnis kan itu. Lalu saksi yang menyatakan tidak setuju itu yang tersiar itu adalah Jonan. Kan bisa tahu saya dulu udah tak setuju gitu. Lalu dicari kenapa kalau memang pemindahan itu wajar, tidak ada korupsi, betul-betul pertimbangan efisiensi atau teknis atau apa gitu ya. Ya tidak apa-apa, presiden tidak salah. Tapi kalau kemudian ada itu yang perlu diselidiki gitu. Sehingga mudah kok cari dulu siapa yang nggak setuju, lalu bagaimana sih kontraknya. Kita kan tidak pernah tahu tuh kontraknya kayak apa ya. Kalau misalnya jalan yang ditawarkan oleh Pak Luhut misalnya udah diselesaikan dengan Cina, kita restrukturisasi 60 tahun, ya memang harus begitu. Dengan Cina nggak bisa. Cina boleh menuntut dengan segala cara agar Indonesia melakukan penyelesaian, apakah itu restrukturisasi apa tidak. Oke. Tapi restrukturisasi itu kan tidak mengurangi biaya, malah bertambah. Nah oleh sebab itu restrukturisasinya dengan Cina kita dukung. Kita harus bayar dengan Cina demi pergaulan internasional dan martabat. Kita harus bayar dengan segala cara. Tapi masalah penyalahgunaan yang mungkin terjadi, korupsi yang mungkin terjadi, diusut sebagai kasus tersendiri. Dengan Cina kita tidak ada masalah, harus tunduk pada apa yang sudah dibuat oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Cina. Karena itu kebebasan berkontrak sudah diberikan kepada keduanya menurut hukum perdata. Baik. Gitu. Baik, Prof. Mahfud ditahan dulu, kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, kami akan kembali sesaat lagi. Satu suara melahirkan persatuan. Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Kami masih bersama dengan Profesor Mahfud MD. Prof. Mahfud, saya ingin kembali lagi ke bagaimana kemudian ini menjadi sesuatu yang viral di masyarakat, mulainya dari pernyataan dari Agus Pambagio dan juga Antony Budiawan. Apa poin-poin yang paling menarik sekaligus paling mengganggu buat Anda, Prof? Ya, poin-poin yang paling menarik, cara Anda mewawancarai tajam, sehingga keluar butir-butir sebagai berikut. Satu, dari Agus Pambagio itu terungkap berita bahwa Jonan sebagai Menteri Perhubungan ketika itu menyatakan tidak setuju. Tapi Jonannya lalu diberhentikan. Itu kan menarik. Kemudian Agus Pambagio dipanggil, juga memberi pertimbangan bahwa ini tidak visible Pak gitu. Tapi Pak Jokowi tetap mau karena ini dari B2B. Ketika ditanya Pak ini ide siapa kok bisa seperti ini jadinya, lalu Pak Jokowi bilang ini ide saya gitu. Apakah salah seorang presiden begitu? Tidak salah. Tidak salah, dia punya wewenang termasuk memecat menteri, tidak salah. Tapi kemudian menimbulkan kecurigaan karena sesudah itu pindah ke Cina harganya turun sehingga kita harganya naik, bunganya terutama 20 kali lipat, kemudian menjadi 34 kali lipat bunganya sesudah overrun gitu. Itu kan harus diperiksa kenapa bisa terjadi begini, dengan Jepang tidak sebegitu. Bolehlah orang bicara perbedaan kurs, perbedaan cara menghitung. Nah itu yang harus diselidiki, perbedaan cara itu. Dan kita dukung kereta cepat itu. Lalu dengan Antony Budiawan gitu, poin-poin pentingnya itu ada dugaan makrab, dugaan belum tentu makrab, justru harus diperiksa karena keanehan prosedur gitu. Kemudian makamnya tuh di mana? Yaitu perbedaan harga yang dari 0,1 menjadi 3,4% gitu ya. Meskipun katanya tidak termasuk tanah dan sebagainya, itu nanti semua dihitung, diselidiki karena ini tidak pernah transparan penanganannya. Lalu perbedaan harga di sana menurut Pak Antony Budiawan di Cina itu rata-rata hanya 17 juta US dollar per kilometer. Kemudian di Indonesia 52 gitu.
Orang tidak perlu membandingkan dengan Cina lah, tetapi tetap ini harus diselidiki. Kalau Cina itu tidak ada tanah di sana, ada batu dan semua milik pemerintah gitu. Ya, ya bisa lebih murah gitu ya. Nah, oleh sebab itu yang kemudian menarik perkembangan terakhir sesudah Pak Purbaya itu menyatakan tidak mau bayar, ya sebenarnya biasa tidak mau bayar gitu karena memang dulu janjinya B2B. Tetapi sesudah saya buka-buka kemudian peraturan perundang-undangan yang ada di Setnek dan Kemenkumham itu ternyata sekarang ada jaminan dari pemerintah sudah dibuat perpresnya, peraturan Menteri Keuangannya. Ini kan lalu mencurigakan. Dulu katanya swasta ke swasta, kenapa sekarang ke APBN? Itu juga menjadi perhatian untuk diselidiki. Kita tidak boleh mengklaim bahwa itu korupsi. Periksa dulu, ya, periksa dulu. Semua ini, poin-poin ini menjadi penting dan itu tugas KPK. Meskipun sebenarnya bukan hanya tugas KPK sih. Kalau misalnya Kejaksaan Agung merasa KPK ini tidak sungguh-sungguh, dia bisa ambil kok. Karena belum ada langkah resmi dari KPK, hanya klaim aja sudah mulai menyelidiki, gitu kan? Iya. Boleh Kejaksaan Agung mengambil ini, melangkah lebih dulu dalam keadaan seperti ini. Agar jelas dan agar tidak terjadi lagi cara-cara sepihak yang seperti ini. Oke. Itu aja, Tasya. Baik, Prof. Mahfud, saya ingin kembali lagi ke pernyataan pertama tadi. Anda mengatakan bahwa kalau kemudian kita sama-sama memahami Presiden itu tahu bahwa ada potensi rugi, tetapi kemudian Presiden tetap memilih itu, di titik itu sebenarnya tidak ada unsur pidananya ya, Prof. Mahfud? Tidak ada unsur pidananya kalau soal perbedaan harga itu. Bahwa rugi dan sebagainya sudah dihitung dan sebelumnya. Yang perlu kita selidiki kenapa itu terjadi. Kan itu yang saya katakan, kenapa harus memecat orang yang tidak setuju meskipun memecat itu hak prerogatif. Kan begitu kan, lalu menimbulkan kecurigaan apalagi sekarang Purbaya tiba-tiba mengatakan tidak mau bayar. Gitu kan? Iya. Itu kan yang memicu persoalan. Oke, kalau soal ada peraturan Menteri Keuangan yang tadi Anda katakan kemudian memberikan jaminan, apakah sebuah kebijakan kemudian juga bisa dipidana, Prof. Mahfud? Enggak, kebijakan tidak bisa dipidana, tetapi ini harus dilihat kaitannya. Ya, kebijakan yang betul-betul kebijakan tidak bisa dipidana. Kalau kemudian ini kok tiba-tiba ada pemberian jaminan, mekanisme pemberian jaminan atas proyek-proyek kereta api oleh pemerintah sesudah kira-kira diserang sana-sini bahwa ini rugi setiap tahun 2 triliun, pemasukannya maksimal 1,5 triliun, lalu mungkin akan gagal bayar, lalu dibuat peraturan itu. Nah, itu perlu diselidiki. Iya. Di mana salahnya? Katanya dulu B2B. Kok sekarang menjadi G2B, government to business. Kinanya bisnis, kitanya yang menjaminkan misalnya government gitu. Nah, itu harus diteliti agar ketata pemerintahan kita itu baik. Kalau ada korupsinya ya kita tindak sesuai hukum yang berlaku. Oke. Gitu. Baik, Prof. Mahfud kemarin juga dalam pernyataannya Agus Pambagio sempat memberikan ilustrasi bagaimana kalau Sri Lanka kemudian gagal bayar, kemudian dia akhirnya kehilangan satu pelabuhan. Menurut Prof. Mahfud, apakah itu mungkin terjadi di Indonesia? Ya, itu yang menyampaikan orang lagi-lagi menuding saya, Pak Mahfud tuh kok terlalu jauh bicara Sri Lanka dan Natuna. Itu kan yang bilang Agus Pambagio di TV Anda kan. Iya. Lalu saya kutip. Dan itu memang sesudah saya baca-baca memang ada satu penelitian terhadap dokumen-dokumen kontrak Cina yang dilakukan oleh The People's Map .net, The People's Net di Jerman, ya, Deutsche Welle namanya, lembaga penelitiannya itu menyebut di dalam kontrak Cina itu dari 142 kontrak sering ada perintah, sering ada klausul bahwa semua ini rahasia dan negara peminjam harus menjaminkan sesuatu yang hanya disimpan oleh pihak Cina. Nah, jangan-jangan itu yang terjadi gitu. Tapi saya hanya menyampaikan aja hasil studi terhadap 142 kontrak Cina terhadap 24 negara yang diancam dengan itu, bahwa
kalau Anda mau dengan saya nanti kalau gini loh isinya. Kalau nanti negara Anda mengubah kebijakan hukum, maka Anda dianggap wan prestasi. Ya. Kalau ada hubungan diplomatik putus, siapapun yang memutuskan, maka Anda dianggap wan prestasi. Artinya bisa diambil sepihak kan, gitu. Saya tidak tahu. Itu hasil studi yang bisa dibaca. Nanti kalau perlu saya sampaikan linknya lah gitu. Oke, baik. Itu lagi-lagi memang bisa terjawab kalau kita diberikan akses terhadap kontraknya ya, Prof. Mahfud. Ya, betul. Oke, betul. Baik. Ini pertanyaan terakhir, Prof. Mahfud. Menurut Prof. Mahfud, bagaimana seharusnya penyelesaian kasus ini? Pentingkah menurut Anda kemudian entah KPK, entah Kejaksaan Agung mengungkap dugaan ini, atau memang ini sebenarnya jangan-jangan dilihat ada motif politik di balik gembar-gembor dari kasus dugaan penggelembungan markup di kereta cepat Wush? Ya, negara ini kan organisasi politik. Ya, organisasi politik yang tertinggi itu adalah negara. Yang di bawahnya itu ada partai-partai, ada pers, ada apa. Oleh sebab itu, kalau ini dianggap motif politik, boleh. Ini untuk menilai kebijakan. Politik itu artinya policy salah satunya, kebijakan. Tidak apa-apa, yang penting nanti hasilnya seperti apa. Ada korupsi apa tidak. Jadi prinsipnya harus diapakan nih? Satu, WUS itu adalah kebanggaan kita dan harus diteruskan. Dan kita menyadari bahwa itu tidak akan memberi keuntungan ekonomi apapun, tapi memberi keuntungan sosial, lingkungan, dan pemicu pertumbuhan ekonomi gitu. Itu harus diteruskan. Tetapi yang kedua, kalau ada korupsinya di dalam prosedur-prosedur yang aneh-aneh itu, ya kita buka dong korupsinya. Nggak apa-apa. Kalau dianggap politik, wah ini politis. Lah memang apa? Negara kan organisasi politik. Ya kan? Iya. Definisinya negara itu salah satunya ya organisasi politik tertinggi adalah negara bagi sebuah bangsa. Kan Baik. gitu. Yuk. Ya, baik. Terima kasih Prof. Mahfud untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Ada. Dan pemirsa tetaplah bersama NTV Prime. Usai jeda kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya.